Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman yang ada di rumah saja, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Pasti sudah tidak sabar untuk menunggu video pembelajaran dari Pak Yazid ya. Oke, baik teman-teman. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Nah, sebelum kita belajar membandingkan pecahan, kita harus tahu dulu ada 3 tanda untuk membandingkan sesuatu atau membandingkan pecahan. Yaitu pertama, yaitu tandanya seperti ini, kayak huruf C, atau yang artinya adalah dibacanya lebih kecil. Ini seperti huruf apa? Huruf B ya. Nah, kalau kita kasih garis seperti ini teman-teman. Nah ya, yang atas ini seperti huruf apa? Huruf K. Nah, artinya lebih kecil. Yang bawah ini seperti huruf B, artinya lebih besar. Nah, ini cara mudah untuk teman-teman menghafal tanda dalam membandingkan pecahan ya. Ini artinya sama besar atau sama dengan. Nah, selanjutnya Pak Yazid kita akan membandingkan. Pertama ada angka seperti ini, 2/7 titik-titik 3/4. Nah, 2/7 titik-titik 3/4. Nah, titik-titik itu diisi untuk tanda ini. 2/7 apakah lebih kecil daripada 3/4, ataukah 2/7 lebih besar daripada 3/4, atau 2/7 sama dengan 3/4. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan silang. Nah, yang dikalikan mana Pak Yazid? Nah, yang dikalikan yang ini teman-teman. Nah, yang angka 7 penyebutnya ini dikalikan dengan pembilang yang angka 3 nih. Nah, silang. Berarti yang 4-nya dengan 2. Nah, setelah itu, setelah kita kali silang, kita kasih lagi di sini. Nah, caranya kita kali ini dulu pertama. Ya, ini yang pertama. 4 kali 2 hasilnya betul sekali. Berapa? 8. 7 kali 3 hasilnya 21. Nah, maka 8 titik-titik 21. Titiknya lebih besar atau lebih kecil daripada 21? Betul, 8 lebih kecil daripada 21. Maka tandanya seperti huruf K, seperti ini. Ya, kita coba lagi ya. Percobaan berikutnya, Pak Yazid punya angka 2/3 titik-titik 4/5. Nah, 2/3 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 4/5. Caranya sama seperti tadi ya. Kita perkali silang ya. Yang dikali silang yang mana? Ayo. 3 kali 4 dan 5 kali 2. Nah, yang pertama mana? Yang 5 kali 2 dulu. Nah, 5 kali 2 hasilnya 10. Betul, taruh di sini 10. 3 kali 4 hasilnya 12. Betul, yang kedua. Nah, maka 10 titik-titik ke 12 apa? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan lebih kecil lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sangat mudah dan gampang. Oke, selamat mencoba. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video Pak Yazid, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari video, dan juga mengerjakan latihan soal. Kalian hebat semuanya. Pak Yazid kasih 2 jempol ya buat teman-teman yang sudah mengirimkan tugas dan mencoba mengerjakan latihan soalnya. Oke, untuk berikutnya kita akan belajar yang namanya mengurutkan pecahan. Nah, mungkin ini sesuatu hal yang baru buat teman-teman di level 4. Tapi Pak Yazid yakin dengan teman-teman memperhatikan dan sesama mencoba, berusaha dan berdoa, insya Allah teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimana sih cara mengurutkan pecahan? Nah, mengurutkan pecahan itu adalah mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, caranya ada 2.
ada dua mengurutkan pecahan. Pertama yaitu mengurutkan pecahan yang sama penyebut. Yang kedua adalah mengurutkan pecahan yang beda penyebut. Untuk lebih jelasnya teman-teman tonton video ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton. Oke, dadah. Baik, berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, penyebutnya sama itu yang di bawah ini penyebutnya. Nah, mengurutkan pecahan yang sama penyebut itu sangat mudah ya teman-teman. Misalkan Pak Isid punya contoh 3/8, 2/8, dan 7/8. Kita urutkan dari terkecil ke terbesar ya. Dari terkecil ke terbesar. Caranya gimana? Sangat gampang ya. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal pembilangnya saja. Mana yang paling kecil? 3, 2, 7. Mana? 2, berarti 2/8 titik koma. Habis itu 3/8 titik koma dan 7/8. Sangat gampang ya. Oke, selamat mencoba. Halo teman-teman, berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan beda penyebut. Nah, jadi angka penyebutnya ini berbeda ya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, sementara Pak Isid di sini punya gambar. Nah, kita cek dulu yuk. Gambar yang pertama ini nilai pecahannya berapa? Betul sekali, 1/4. Gambar yang kedua nilai pecahannya 1/2. Betul. Gambar yang ketiga nilai pecahannya berapa? Pinter, 1/8. Nah, Pak Isid akan mempraktekkan pertama menggunakan gambar. Ya, kita mengurutkan menggunakan gambar. Kalau menggunakan gambar, ya, kita lihatnya gambar yang paling kecil. Potongannya paling kecil yang mana? Yang ini ya, ini paling kecil 1/8. Maka paling kecilnya adalah ya 1/8 titik koma. Selanjutnya yang lebih kecil lagi mana? Antara 1/2 dengan 1/4. Gambar yang lebih kecil lagi mana? 1/4. Maka 1/4 titik koma. Dan yang terakhir yang 1/2. Nah, gampang banget ya. Nah, ini adalah cara mengurutkan pecahan menggunakan gambarnya. Kita lihat dari bagian yang paling kecil. Nah, itu adalah mengurutkan yang kecil, sedang, dan yang besar. Nah, tapi selain kita belajar mengurutkan menggunakan gambar, kita harus bisa menggunakan angka. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita nanti bandingkan ya hasilnya sama atau tidak. Misalkan dengan angka yang sama ya, kita urutkan ya. Ada pecahan 1/4, terus titik koma 1/2, titik koma 1/8. Nah, bagaimanakah cara kita mengurutkannya? Nah, cara mengurutkannya pertama kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, di sini penyebutnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada 4, ada 2, ada 8. Nah, pertama kita tulis dulu sini ya. Nah, penyebutnya kita tulis juga di sini 4, 2, 8, 1, 1. Tuh. Nah, kita lihat dari angka yang paling besar. Angka paling besar angka berapa? Angka 8. Nah, 8 ya. Nah, kira-kira 4 sama 2 ini bisa nggak berubah jadi angka 8? Ayo, bisa apa enggak? Betul banget, bisa. Nah, kalau bisa kira-kira ditambah, dikali, dikurang, dibagi? Betul, dikali. Nah, biar menjadi 8, 2-nya dikali berapa? Dikali 4, Pak Yazid. Betul. Ingat rumusnya, jika yang bawah dikali 4, atas dikali 4. Nah, sekarang yang empatnya biar menjadi 8 bagaimana? Benar banget, dikali, kebalikannya ini ya. Berarti tinggal 4-nya dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Nah, kita
Nah, ini 8-nya dikali nggak perlu. Kan kita akan merubah menjadi angka 8. Sementara 2 kali 4 8, 4 kali 2 8. Berarti tidak usah. Ini cukup sebenarnya ya, nggak perlu dikali, nggak perlu diapakan. Nah, tinggal ditulis ulang di bawah. Nah, kita rutin ya. 1 kali 2 2, 4 kali 2 8. Nah, pinter. 1 titik koma. 1 kali 4 4, 2 kali 4 8. Yang 1/8-nya kita turunkan ke sini. Nah, sekarang penyebutnya udah sama, sudah ya. Penyebutnya sudah sama, jadi angkanya seperti ini, 2/8, 4/8, 1/8. Nah, sekarang karena udah sama tinggal kita urutkan. Maka yang pertama yang mana? Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Ya, berarti kalau kita tulis ke atas berarti hasilnya kita urutkan berdasarkan jawab soal yang di atas. Maka yang paling kecil adalah 1/8. Selanjutnya yang kedua yang ini berarti 1/4. Yang ketiga yang ini berapa ini? 1/2. Nah, kira-kira sama enggak dengan cara tadi menggunakan gambar? Nah, sama ya. Berarti yang kita hitung sama sesuai dengan yang kenyataannya. Nah, namun untuk belajar berikutnya kita belajarnya menggunakan angka ya. Gambar ini hanya memudahkan kita sebenarnya yang kita pelajari itu benar atau enggak dan memudahkan cara berpikir kita. Oke, baik teman-teman, selamat mencoba. Oke teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan pembelajaran membandingkan dan juga mengurutkan pecahan merupakan pembelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena itu akan kita pelajari di kelas 4 dan juga kelas berikutnya, kelas 5 dan kelas 6. Jadi Pak Yazid harap semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan ke Pak Yazid. Dan Pak Yazid masih menunggu buat teman-teman yang mau menyetorkan perkalian acak ke Pak Yazid. Jangan lupa hubungin Pak Yazid di nomor di bawah ini. Oke, baik teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar dan juga berikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.